Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sektor formal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia pada sekitar tahun 1997 mengalami krisis moneter, di mana pada saat itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama terhadap dolar, sangat tinggi. Dan harga barang-barang atau harga kebutuhan pokok menjadi sangat mahal, terutama barang-barang impor. Di sisi lain, krisis moneter ini juga menyebabkan gejolak di kegiatan usaha, terutama di sektor formal, di mana menyebabkan tingkat pengangguran yang meningkat, menurunnya pendapatan real, menurunnya pendapatan per kapita, menurunnya daya beli masyarakat, dan pada tahun itu juga pertumbuhan perekonomian Indonesia negatif, serta tingkat inflasi yang sangat tinggi. Di Indonesia sendiri, setiap tahunnya tenaga kerja bertumbuh dengan sangat cepat. Namun, pertumbuhan tenaga kerja ini tidak diiringi atau tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, banyak sekali tenaga kerja yang tidak dapat bekerja di sektor formal beralih untuk bekerja di sektor informal. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa di sektor formal, para tenaga kerja dituntut untuk mempunyai soft skill dan tingkat intelektual yang tinggi. Namun untuk mendapatkan soft skill dan tingkat intelektual yang tinggi, tentu saja harus ditunjang dengan pendidikan yang baik. Namun hingga saat ini, Indonesia sendiri untuk terkait masalah pendidikan masih belum merata atau masih banyak ketimpangan di mana-mana. Sehingga kita tidak heran jika banyak tenaga kerja yang tidak bisa masuk ke dalam sektor formal karena mereka tidak bisa mencukupi kriteria apa yang harusnya dimiliki untuk dapat bekerja di sektor formal, sehingga mereka bekerja di sektor informal. Berdasarkan data dari Susenas pada tahun 2011, menunjukkan ada sekitar 32,2% tenaga kerja yang bekerja di sektor informal di bidang pertanian, dan pada tahun itu juga bidang pertanian menyumbangkan atau memberikan kontribusi terhadap perekonomian sebesar 15%, dan ada sekitar 6,5% tenaga kerja yang bekerja di sektor formal. Di sini ada tabel, di mana di tabel ini kita dapat melihat tingkat kesejahteraan antara pekerja yang bekerja di sektor formal dan pekerja yang bekerja di sektor informal. Di sini di dasar 1 atau di D1, di mana tingkat kesejahteraan rendah, terdapat sekitar 13% tenaga kerja informal dan terdapat sekitar 6,5% tenaga kerja formal. Dan di dasar 10 atau di D10, di mana tingkat kesejahteraan yang tinggi, terdapat sekitar 15,5% tenaga kerja di sektor formal dan terdapat 6,4% tenaga kerja di sektor informal. Dari tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketimpangan kesejahteraan antara pekerja yang bekerja di sektor formal dan pekerja yang bekerja di sektor informal masih sangat tinggi. Dan pada bulan Mei 2013 ada sekitar 53,2 juta pekerja yang bekerja di sektor formal dan ada sekitar 61,44 juta yang bekerja di sektor formal. Di sini di tabel ini menunjukkan pembagian tenaga kerja tersebut berdasarkan gender, di mana kita lihat di sektor formal terdapat 35% perempuan yang mendominasi dan sekitar 65%-nya adalah laki-laki. Sementara di sektor informal ada sekitar 41% wanita dan ada 59% laki-laki yang mendominasi. Sementara sekitar tahun 2018, pekerja informal di Indonesia mencapai 60% dan sisanya 40% bekerja di sektor formal. Berkurangnya serapan tenaga kerja di sektor formal ini dipicu karena pemerintah tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk di dalam sektor formal. Karena terlebih dengan kondisi perekonomian yang saat ini, masyarakat lebih cenderung memilih untuk bekerja di sektor informal daripada formal, meskipun di sektor informal ini pendapatan mereka tidak menentu karena untuk masuk ke sektor informal ini terbilang cukup mudah.
Dan selain membutuhkan lapangan pekerjaan, dibutuhkan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia atau peningkatan kualitas SDM, mulai dari segi pendidikan, keterampilan atau sertifikasi, karena tanpa hal ini tenaga kerja di Indonesia tidak akan dapat bersaing, terutama di dalam era yang saat ini, di mana saat ini tuh banyak sekali tenaga kerja asing. Selanjutnya, di sini ada kasus di mana kami mengambil dari berita dari CNBC. Di sini mengatakan ada sekitar 1,2 juta karyawan atau tenaga kerja yang di PHK dan dirumahkan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dan beberapa negara di belahan dunia saat ini sedang dalam kondisi yang kritis, bisa dikatakan, karena adanya wabah corona ini. Wabah corona ini banyak sekali memberikan dampak negatif kepada beberapa sektor. Tak terkecuali dampaknya kepada tenaga kerja, baik itu di sektor formal atau di sektor informal. Sejauh ini, berdasarkan data dari CNBC Indonesia, jumlah tenaga kerja yang terdampak oleh corona ini ada sekitar 1.010.579 orang, di mana pekerja formal yang dirumahkan ada sebanyak 873.090 orang dari sekitar 17.224 perusahaan. Dan yang di PHK ada sebanyak 137.489 pekerja dari 22.753 perusahaan. Sedangkan di sektor informal sendiri ada sebanyak 34.453 perusahaan dan jumlah pekerja sebanyak 189.452 orang. Namun, pemerintah sudah mulai melakukan berbagai upaya untuk menangani dampak dari wabah corona ini. Seperti misalnya, pemerintah sudah mulai memberikan anjuran atau arahan kepada perusahaan untuk dapat mencari alternatif lain selain PHK untuk dapat menangani dampak dari corona ini, yaitu misalnya dengan mengurangi upah atau fasilitas yang diterima oleh para pekerja di kelas atas seperti manajer atau direktur. Itu juga bisa mengurangi shift kerja, membatasi atau bahkan menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi shift kerja, meliburkan dan merumahkan pekerjanya secara bergantian agar sehingga para pekerja ini atau perusahaan ini masih bisa berjalan hingga nanti saat kondisi akan mulai stabil kembali.